Bapa. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Engkau tempat kami berlindung, Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya.
Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Renungan harian kita di hari ini terambil dari surat Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan buat setiap kita. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, surat Kolose ini merupakan surat tulisan dari Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose, dan surat ini relatif pendek, hanya 4 pasal di dalamnya. Tetapi tahukah Anda bahwa dalam surat yang pendek ini memuat paling tidak ada 2 kebenaran inti di dalam iman kekristenan kita. Di pasal yang pertama dan kedua, kita diajar untuk bisa mengenal tentang Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Rasul Paulus memaparkan di pasal 1 tentang keutamaan Kristus, bahwa Dia ada di atas segala sesuatu. Dan melalui tulisan Rasul Paulus itu, kita dibawa untuk dapat bisa mengenal tentang siapa Allah yang benar. Kemudian di pasal 3 ini, kita akan diajak untuk mengenal kehendak Allah di dalam kehidupan orang percaya. Mengenal tentang Allah yang benar akan selalu relate dengan apa yang disebut dengan mengenal kehendak Allah. Semakin seseorang mengenal tentang Allah yang benar, maka dia juga akan mengenal apa itu kehendak Allah dan rencana Allah di dalam kehidupan orang percaya. Nah, secara khusus kita dalam pasal 3 ini kita akan belajar tentang mengenal kehendak Allah di dalam kehidupan orang percaya. Apa kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Nah, di dalam pasal yang ketiga dinyatakan bahwa Allah mau supaya setiap kita yang percaya itu mengenakan manusia baru. Itulah kehendak Allah yang Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Nah, saya akan membagikan paling tidak ada 3 poin kebenaran tentang bagaimana kehidupan kita orang percaya yang mengenakan manusia baru. Yang pertama adalah mematikan di dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus, di dalam Kolose 2 dikatakan bahwa kita telah dikuburkan, manusia lama kita telah dikuburkan dalam baptisan, dan kita dibangkitkan di dalam hidup yang baru di dalam Kristus. Hidup yang baru berarti kita menanggalkan manusia yang lama. Itu berarti semakin setiap hari, dari hari ke hari, setiap hari merupakan satu kesempatan untuk kita belajar menanggalkan manusia lama kita. Belajar untuk kita meninggalkan segala sesuatu yang duniawi yang ada di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita belajar untuk mengenakan manusia baru, menanggalkan segala sesuatu yang duniawi, saya percaya Allah Roh Kudus akan menolong kita, memberikan kekuatan buat diri kita sehingga kita bisa melewati segala sesuatu dengan kemenangan. Nah, mungkin ada di antara kita yang bisa dikatakan mungkin ada di antara kita yang pemarah mungkin. Nah, kita belajar menanggalkan manusia lama berarti kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, menjadi pribadi yang bisa memaafkan. Dan saya percaya hari lepas hari kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah mempraktekkan kasih kepada semua orang tanpa membedakan, tanpa melihat status sosial, tanpa melihat jabatan dari orang itu. Nah, dikatakan di dalam pasal ini bahwa di dalam Kristus tidak lagi ada hamba, tidak lagi ada budak ataupun orang merdeka. Tidak lagi ada orang Yahudi ataupun orang Yunani. Tidak lagi ada tuan ataupun hamba. Semuanya sama di mata Tuhan. Dan Tuhan mau bahwa semua orang bisa merasakan kasih Allah. Semua orang bisa mengalami kasih Allah. Melalui siapa? Melalui kehidupan orang percaya yang mempraktekkan kasih kepada semua orang tanpa membedakan status, tanpa membedakan jabatan. Karena apa? Karena semua orang adalah objek kasih Allah. Dan kita dipanggil Tuhan untuk bisa mempraktekkan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, mengenakan manusia baru berarti damai sejahtera Kristus harus memerintah di dalam hati kita. Nah, secara praktis di dalam Kolose 3 ayat 15 sampai 25, nanti jemaat Tuhan bisa membaca di dalam keseluruhan ayat tersebut. Damai sejahtera Kristus secara praktis dinyatakan bahwa kurang lebih seperti di dalam kehidupan keluarga. Suami harus mengasihi istrinya. Istri harus belajar untuk menghormati suaminya. Demikian juga anak-anak
belajar untuk bisa mentaati orang tua mereka, dan orang tua jangan sampai melukai hati anak-anaknya, jangan membuat mereka menjadi tawar hati. Kalau itu terjadi dalam kehidupan orang percaya, saya percaya pasti ada damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati kita. Tuan-tuan atau majikan-majikan, bagaimana memperlakukan hamba-hamba mereka, bagaimana memperlakukan karyawan mereka, jangan menunda hak mereka. Demikian juga hamba-hamba, karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja. Bagaimana kita bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan orang percaya, saya percaya damai sejahtera Kristus akan memerintah di dalam hati kita. Nah, biarlah 3 kebenaran ini boleh menjadi berkat, di mana kita boleh belajar untuk mengenakan manusia baru. Allah Roh Kudus akan menolong kita, dan ketika kita belajar mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dari sehari ke sehari, saya percaya pengetahuan yang benar tentang Allah itu akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh pengetahuan yang benar, kata firman Tuhan, menurut gambar kaliknya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Engkau menolong kami untuk kami boleh belajar mengenakan manusia baru Tuhan. Sehingga melalui hidup kami yang terus-menerus belajar untuk mengenakan manusia baru, kami beroleh pengetahuan yang benar tentang Allah. Kami berdoa, Allah Roh Kudus tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kolose 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, Buddha atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang.